Segera pulih, Araujo siap jadi banteng di Barcelona. Ronald Araujo terus memulihkan diri untuk bersiap kembali memperkuat Barcelona. Dia siap comeback sebagai banteng. Araujo mengalami cedera pada musim panas lalu saat memperkuat Uruguay di Copa America 2024. Dia mengalami cedera hamstring dan harus naik meja operasi karena tendonnya pecah. Alhasil, Araujo belum bisa membela Barcelona sejauh musim 2024-2025 ini bergulir. Namun, kondisinya saat ini berangsur sangat oke. Saya membuat kemajuan yang bagus dan itu membuat saya bahagia. Ini bukan masa yang mudah, tetapi saya telah belajar banyak baik secara fisik maupun mental. Saya senang dengan cara pemulihan saya berjalan, dan saya akan kembali seperti banteng, katanya kepada Barcawan. Araujo sangat senang masih bisa membela Barcelona. Masa depannya pada musim panas lalu dalam spekulasi. Saya telah menjalani 5 tahun yang sangat menyenangkan di klub ini dan saya sangat puas. Tahun-tahun ini penuh dengan pengalaman. Bagi saya, ini bagaikan mimpi, Araujo menegaskan. Inikah kiper anyar Barcelona untuk jangka panjang? Barcelona diklaim telah mengidentifikasi kiper baru untuk jangka panjang. Kiper Nice Marcin Bulka menyadari adanya ketertarikan yang ditunjukkan Barcelona pada dirinya. Kendati Los Blaugrana telah mengontrak Wojciech Szczesny hingga akhir musim, mereka tetap mengincar kiper baru untuk jangka panjang di tengah keraguan akan masa depan kiper utama Marc-Andre ter Stegen. Bulka, yang merupakan mantan pemain Chelsea dan PSG, telah mencuat sebagai sosok yang dicari klub Catalans. Saat ditanya mengenai rumor ini, Bulka menyatakan, "Seperti yang mereka bilang, ada sebutir kebenaran dalam setiap rumor. Mengenai hal-hal seputar transfer, saya lebih senang agen saya yang bicara. Saya di sini untuk bersiap setiap pekan dan memberi argumen bahwa klub-klub seperti Barca setidaknya harus dibicarakan." Ini benar-benar sebuah pujian. Ketika orang membicarakan tentang klub-klub seperti ini, itu selalu jadi dorongan tambahan bagi saya dan tanda bahwa saya melakukan sesuatu dengan benar. Jika saya tidak bermain bagus, mungkin tidak ada yang dibicarakan. Hari ini, saya di Nice dan saya fokus untuk klub ini, sebab kami baru di tahapan awal musim. Saya perlu untuk menjadi lebih fokus di masa sekarang, demi membuktikan bahwa mereka yang mengatakan ini benar. Bintang FC Barcelona Lamine Yamal pecahkan rekor bursa transfer. Lamine Yamal, bintang muda FC Barcelona, kini dinobatkan sebagai pemain sepak bola Spanyol dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah oleh para ahli pasar transfer dari Transfermarkt. Dengan performa cemerlangnya, Yamal telah mencatatkan sejarah baru dalam sepak bola Spanyol dan dunia. Lamine Yamal pertama kali mencuri perhatian penggemar FC Barcelona dan La Liga pada musim semi tahun 2023, ketika mantan pelatih Barca, Xavi Hernandez, memberikan Yamal debut profesionalnya di La Liga. Pada usia 15 tahun, ia tampil gemilang dalam pertandingan melawan Real Betis, memperlihatkan potensi besarnya dengan penampilan yang mengesankan. Namun, sorotan global mulai mengarah pada Lamine di musim panas 2024 ketika ia tampil luar biasa dalam kejuaraan Eropa bersama timnas Spanyol. Gol dan asis penting yang ia hasilkan membawa Spanyol meraih gelar juara Eropa untuk keempat kalinya, setelah mengalahkan Inggris di Jerman. Lamine Yamal memulai musim 2024-2025 dengan performa luar biasa, melanjutkan momentum yang ia bangun selama kejuaraan Eropa. Tidak hanya itu, pada jeda internasional ini, Yamal kembali mencetak rekor baru. Sebelumnya ia dikenal sebagai pemain termuda yang tampil dan mencetak gol dalam sejumlah kompetisi, dan kini, ia dinobatkan sebagai pemain sepak bola Spanyol dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah. Pada hari Jumat, ahli pasar transfer dari Jerman, Transfermarkt, memperbarui halaman profil Lamine Yamal, meningkatkan nilainya dari 80 juta euro pada bulan Mei sebelum kejuaraan Eropa, menjadi 150 juta euro. Kenaikan nilai ini menjadikannya pemain Spanyol dengan nilai tertinggi, mengungguli Rodri yang bernilai 130 juta euro.
Dengan nilai ini, Yamal resmi menjadi pemain Spanyol dengan nilai pasar tertinggi sepanjang sejarah, mengalahkan nilai sebelumnya yang dipegang oleh Rodri. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Sudah sembuh dari cedera, kenapa Frenkie de Jong tidak dipanggil timnas Belanda? Seperti yang sudah diketahui, De Jong absen cukup lama di awal musim 2024-2025. Ia mengalami cedera sejak musim panas kemarin dan itu membuatnya gagal berangkat ke Euro 2024. Sang gelandang sendiri akhirnya comeback di skuad Barcelona. Ia masuk sebagai pemain pengganti saat Barcelona berhadapan dengan Young Boys dan Deportivo Alaves. Alhasil banyak yang mengira De Jong akan dipanggil ke timnas Belanda pada jeda internasional kali ini. Namun kenyataan berkata lain, di mana Ronald Koeman memutuskan untuk tidak memanggil sang pemain. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Koeman buka-bukaan mengapa ia tidak memanggil De Jong di jeda internasional kali ini. Setelah berdiskusi dengan sang pemain, mereka sepakat bahwa sang gelandang belum cukup fit untuk bermain di timnas Belanda. Saya menghubungi Frenkie de Jong melalui telepon. Kami sepakat bahwa masih terlalu dini untuknya kembali ke tim nasional Belanda, buka Koeman. Menurut Koeman, De Jong masih perlu menit bermain lebih banyak jika ingin kembali ke timnas Belanda. Ia menilai menit bermain yang didapatkan sang gelandang usai comeback itu masih tergolong minim. Dengan segala hormat, saya bisa bilang bahwa dia masih jauh dari kondisi terbaiknya saat ini. Dia total baru bermain 15 menit seusai pulih dari cedera. Dia perlu bermain lebih banyak lagi untuk bisa menemukan ritme permainan yang tepat. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow